Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GPI Gideon. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita saat ini. Kita satukan hati kita di dalam doa untuk memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu, anugerahmu, kebaikanmu yang berlimpah-limpah yang kau berikan bagi kami. Bahkan saat ini ketika kami boleh datang beribadah kepada Engkau, kami tahu ini pun hanya karena anugerah Tuhan. Ini pun hanya karena kasih setia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami saat ini mau datang sujud menyembah Engkau. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami. Biarlah kuasa Tuhan turun atas kami. Biarlah kekudusan Tuhan memenuhi kami. Bahkan Tuhan, untuk setiap anak-anak kami Gideon Kids dan guru-guru yang mengajar, Tuhan, pengurapan-Mu juga turun atas mereka. Biar semua kami yang beribadah, baik di ibadah raya, baik di Gideon Kids, kami semua boleh menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir memenuhi kami. Kekudusan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh ucapan syukur, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mengucap syukur karena Dia Allah yang layak untuk kita sembah.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindukan Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau boleh memilihkan hidup kami, boleh memulihkan hidup kami. Kau boleh terus bekerja di dalam hidup kami. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, ini kami milik-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan. Mari jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan secara nyata dalam hidup jemaat. Haleluya. Pimpin kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Oh Roh pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan untuk menggerakkan semua kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan, mengalirlah di hidup kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, hidup, mengalirlah ya Roh Kudus, pulihkan kami, mengalirlah oh Roh Amin. Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Jalan aja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau tinggikan nama Dia. Dialah yang terbesar buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Yes Lord. Hajat semua perbuatanmu. Sekali lagi. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Sama-sama kita mau tinggikan Dia. Dialah Tuhan kita yang terbesar.
terbesar, Kau terbesar dan mulia. biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, Terbesar Yes Lord, mulia. ajar semua perbuatan Tuhan. Kau terbesar Dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu Tuhan. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkaulah pencipta segalanya. Dan Engkaulah yang layak menerima setiap penyembahan pujian dari kami, setiap jemaat-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau luar biasa Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup, hanya satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan. Bukan kuasa lawatan, Kebangkitan pasti terjadi. Amin. Haleluya. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, hati bersatu, menarikan. Setiap belenggu boleh dipatahkan. Mujizat dinyatakan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Rindukan kuasa lawan. Kebangkitan pasti terjadi. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu, menarikan jiwa. Kami percaya belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is your name, Lord God. Haleluya. Biarkan pujian ini boleh menjadi iman percaya kita. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh katakan,
siapa diberkati melalui ibadah hari ini boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh tepuk tangan sorak-sorai yang termeriah terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ya, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita bersyukur selain karena di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Martin Stefanus ya dari Tangerang jauh-jauh bersama dengan kita, dan juga kita mengucap syukur bahwa hari ini ya bersama juga ada di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Yusak Kasmidin. Kalau kita tahu ya, wah ini legend WL-nya Kota Malang ini ya. Kalau KKR besar-besaran biasanya bersama Bapak Pendeta Yusak Kasmidin ini ya. Dan mari kita bersama mau menyembah bersama Bapak Pendeta Yusak Kasmidin. Boleh meluangkan waktu secara khusus bersama kita. Mari dengan hormat kita sambut Bapak Pendeta Yusak Kasmidin dengan tepuk tangan sekali lagi. Mari Pak. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Ya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang beriman, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin, amin. Ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah Sedang bekerja. Ya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait Engkaulah bait suci Tuhan. terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang suka, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada mustahil, Bagi orang
Saya serahkan pada Bapak Pendeta. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Untuk kami bersama-sama menyembah Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami, mendengar kesaksian, dan saatnya tiba kami mendengar Tuhan berkata-kata untuk kami semua. Kami membuka hati ya Tuhan. Bicaralah untuk kami, kuduskan hamba-Mu, layakan untuk memberitakan kebenaran firman. Terima kasih. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertama sekali tentu saya sampaikan ucapan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pagi menjelang siang ini. Terima kasih untuk Bapak Yusak Ganda Wijaya dan keluarga, juga untuk Pendeta Isai. Terima kasih untuk kesempatannya dan pengurus gereja di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara semua. Baik, Bapak Ibu, saya juga tidak menyangka bisa hadir di sini, ketemu dengan rekan lama. Beberapa kali sering ketemu lah, tapi cukup lama nggak ketemu. Waktu Mubes ketemu nggak ya? Ketemu ya, waktu ya Surabaya ketemu. Dan melewati berbagai pergumulan, juga keluarga Yusak Ganda Wijaya telah melewati berbagai pergumulan. Saya tahu ada sepasang tangan yang tetap menopang hidup kita, pelayanan kita, juga keluarga kita. Itu sebabnya kita bisa ada sampai hari ini dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Pak Pendeta Yusak panggil saya Hence. Kalau saudara, nama saya Martin Stefanus, tapi nama kecil Hence. Jadi yang manggil Hence itu berarti sudah hidup lama, saudara. Kalau yang baru hidup Martin gitu. Jadi bedanya itu. Maksudnya yang Hence itu udah dari zaman dulu gitu. Hidupnya sudah lama, Pak Yusak. Baik. Hari ini saudaraku, saya akan berbicara tentang Elisa. Ya, Elisa. Elisa mencari urapan dari Tuhan. Baik, kita akan membaca dalam 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18, kita membaca ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Elia ke sorga. Ya, kita belum lama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, lalu pencurahan Roh Kudus, lalu hari ini kita mendengar khotbah ada bagiannya tentang Elia naik ke sorga. Ya. Kenaikan Elia ke sorga adalah satu peristiwa yang spektakuler, ya, atau peristiwa KLB, kejadian luar biasa. Nah, lebih ini ya, karena tidak biasa jadi luar biasa. Satu peristiwa bersejarah yang menunjukkan akhir dari pelayanan perjalanan seorang nabi, seorang abdi Allah yang secara khusus, istimewa, dijemput secara langsung dengan kereta berapi. Dulu guru sekolah minggu saya bilangnya dengan kereta api, saudaraku. Gimana bikin relnya ya, ke atas itu. Tapi ini kereta berapi. Dijemput ketika tugasnya sudah selesai. Enak banget ya saudara. Kalau boleh gitu ya. Kalau boleh ngalamin yang begini. Tapi kan kita hanya menjumpai Elia yang seperti ini. Lalu Tuhan Yesus dan yang bisa dilihat hanya dua itu. Ya, Henokh, kita nggak bisa dapat datanya tentang apakah ada seorang yang melihat dia diangkat ke sorga. Pada sisi lain, saudaraku, ada Elisa. Ya, jadi ada peristiwa Elia naik ke sorga, lalu di sisi lain ada Elisa yang berjalan bersama-sama sampai peristiwa terangkatnya Elia. Kesetiaan dan kesungguhan Elisa mendampingi Elia membuahkan hasil. Ia kemudian menerima tongkat estafet. Ya, menerima tongkat estafet untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai nabi serta memperoleh urapan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang diperoleh Elisa merupakan hasil dari kesetiaan. Ya, saya menggaris bawah. Yang diperoleh Elisa adalah hasil atau buah dari kesetiaan. Buah dari perjuangan yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, setiap perjuangan selalu ada pengorbanan. Tetapi ingat juga, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Amin. Berat loh. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tapi kita juga harus ingat, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Selalu ada hasil terbaik untuk setiap perjuangan dan pengorbanan. Hasil tidak akan mengkhianati usaha yang telah dilakukan. Mungkin terbalik dari yang biasa kita dengar. Ya, biasanya proses tidak terbalik ya. Saya membuat kalimatnya hasil ya, kalau usaha kita baik, perjuangan kita benar, hasilnya pasti baik. Artinya hasil selalu sesuai dengan pengorbanan. Jadi hasil tidak akan mengkhianati usaha. Usaha baik, hasilnya pasti baik. Pengorbanan yang tidak sia-sia pasti mendatangkan hasil terbaik. Nah, dari Elisa yang perjuangan, pengorbanan, dan hasil terbaik, saya mendapatkan beberapa hal yang ingin saya bicarakan pada hari ini, yaitu pertama, Elisa ini seorang yang tidak nyaman pada zona nyaman. Ya, tidak merasa nyaman berada di zona nyaman. Biasanya orang kalau sudah di zona nyaman ya sudah gitu ya. Nah, ini zona nyaman kan macam-macam. Bisa membuat terlena atau bisa membuat kita lebih maju lagi. Ya. Perjalanan terakhir Elia diikuti oleh
Elisa melewati beberapa kota. Nah, pada setiap kota yang dilalui ada juga nabi-nabi yang melayani di daerah-daerah tersebut. Ada sekolah-sekolah nabi di sana. Ada nabi-nabi yang melayani di kota-kota tersebut. Dan para nabi itu mengenal baik seorang nabi senior yang namanya Elia, begitu. Dan mereka juga tahu Elia punya murid yang namanya Elisa. Dan di setiap kota yang dilewati, mungkin istirahat, makan, atau bermalam, di setiap kota tersebut, Elia meminta Elisa untuk berhenti dari mengikutinya. Ya, sudah nggak usah ikut saya. Ya, saya akan pergi, akan berpisah dengan kamu. Tapi perkataan Elia ini tidak meruntuhkan semangatnya. Elisa menolak untuk berhenti. Elisa ingin terus mengikuti Elia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi di kota-kota itu bilang, "Hei, Tuanmu itu akan diangkat ke sorga." Apa kata Elisa? "Diam, saya juga tahu." Gitu ya. "Diamlah, aku juga tahu." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat beberapa kota yang dilewati oleh Elisa. Menyenangkan bisa melihat bagaimana sebenarnya Elisa bisa hidup nyaman. Tetapi ada sesuatu yang ada di hatinya dan itu dia perjuangkan. Dan perjuangan itu ternyata membuahkan hasil. Dan itu tidak mudah. Saudaraku, kota yang dilewati pertama Gilgal. Ya, Gilgal. Banyak peristiwa besar di Gilgal, saudaraku. Ada banyak peristiwa terjadi di Gilgal. Ya, antara lain di sana ada perayaan kemerdekaan setelah Israel keluar dari Mesir. Bebas dari pengasingan dan perbudakan. Keluar dari Mesir, mereka merayakan. Itulah hari kemerdekaannya. Ada 12 batu peringatan di Gilgal. Ada tempat sunat massal di Gilgal. Artinya Bapak Ibu Saudara, Gilgal adalah tempat yang bersejarah, tempat yang nyaman untuk pelayanan. Ya, ini pilihan yang baik untuk seorang muda, gitu ya, di Gilgal. Namanya pasti tetap cepat meroket ya, karena siapa yang nggak tahu Gilgal? Siapa yang nggak tahu Jakarta? Oke, gitu ya. Siapa yang nggak tahu Surabaya? Kalau dari daerah-daerah kan pengen gitu ya. Karena tempat-tempat itu nyaman. Lihat pendeta lain nyaman. Kalau ada kesempatan, gitu ya. Kalau ada kesempatan, orang pasti mau. Tapi di sini kita melihat Elisa gak mau, ya. Dia nggak mau. Dia pilih ikuti terus Elia. Lalu sampailah mereka di satu tempat yang bernama Betel. Ini juga tempat bersejarah. Tempat sebagai pusat ibadah. Di tempat ini Yakub bertemu Tuhan. Dalam pelariannya, karena dia menyelamatkan diri dari kejaran Esau, dia pergi seorang diri, dan pada malam hari dia tiba di Betel dan dia harus beristirahat. Dia harus tidur, dan saat tidur dia mimpi bertemu Tuhan, ada tangga sampai ke langit. Saudara, arti dari Betel itu rumah Allah atau tempat Allah hadir. Wah, ini kalau kita sekarang ya, ada peristiwa saya pribadi misalnya ya, wah berarti Tuhan mau saya di sini. Oh, tanda-tandanya jelas loh, saya ketemu Tuhan, ada tangga sampai ke langit, gitu ya. Kalau saya, tapi kalau saya nggak ngalami mimpi itu gitu. Yang mimpi itu kan Yakub. Tapi Yakub merasa enggak. Nah, maksud saya mimpi itu Yakub terjadi di sana. Yakub juga melanjutkan perjalanan, ya. Dari Betel dia masih terus berjalan lagi. Lalu saudaraku, bagaimana dengan Elisa? Ini tempat bersejarah. Bolehlah dia ke sana, tinggal di sana.
Biar Elia terus jalan. Saudara-saudaraku, ternyata Elisa juga enggak. Elisa enggak mau tinggal di sana. Padahal tempat ini tempat yang bersejarah dan nyaman buat pelayanan. Ada banyak nabi-nabi di sana yang betah karena nyamannya. Tapi Elisa tidak. Ya, tidak. Dia ingin terus mengikuti Elia. Bapak Ibu Saudara, kemudian mereka sampailah di Yeriko. Ya, siapa yang nggak kenal Yeriko? Ya, Yeriko adalah kota yang terkenal, pusat perdagangan pada zamannya. Dan di Yeriko tempat terjadinya mujizat, temboknya runtuh, ya, oleh kuasa Tuhan, mujizat. Kota penghasil kurma, itu Yeriko. Dan Alkitab juga menulis letak kota itu baik. Letak kota itu baik. Apabila Elisa mau melayani di Yeriko ini, ia bisa menikmati semuanya. Ya, makmur. Ya, penghasil utama kurma dan hasil bumi lainnya. Ini Yeriko. Tapi saudaraku, yang kita baca ternyata Elia tetap menolak. Dia pilih ikuti terus kemana Elia pergi. Terus berjalan. Mungkin Elia kesel juga ya. Ini orang maunya apa sih gitu ya. Ngikut terus, sudah dilarang. Bahkan orang di kota-kota itu bilang, sudahlah kamu tinggal di sini. Tuanmu itu akan berangkat ke sorga. Jawabannya tetap sama. Diamlah. Saya juga tahu. Saudara-saudaraku, sampailah di tepi sungai Yordan. Sekali lagi Elia berkata, sudahlah Elisa, tinggallah di sini. Biarkan saya nyebrang sendiri. Saudara-saudaraku, yang terjadi adalah Elisa tetap tidak mau. Nah, saudaraku, Elisa nggak mau sampai pembacaan kita tadi, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah. Ya, ini baru keluar nih dari mulutnya Elia. Ini ngapain sih orang ini gitu ya? Akhirnya mintalah, ayo ngomong gitu ya. Kalau orang sini bilang ya, ngomong. Maunya apa? Bapak Ibu Saudara, Sungai Yordan itu tempat penyeberangan, satu titik transisi, satu tempat yang pada zamannya itu cukup diminati. Kiri kanannya subur, gitu. Ya kalau sekarang sungainya paling tinggal segini doang, gitu ya. Tapi dulu itu sungai yang terkenal. Sungai tempat bercocok tanam di sisi kiri dan kanannya. Tapi Elia yang sudah minta untuk berhenti, Elisa jangan ikut. Elisa tetap ikut, dan akhirnya menyeberanglah mereka berdua. Ya, ia ingin hal yang baru. Ini Elisa, dia pengen hal yang baru, dia pengen masa depan yang baru. Dia nggak mau seperti yang lain, nyaman di tempatnya, enggak. Dia ingin sesuatu yang berbeda. Nabi-nabi lain di Gilgal, di Yeriko, di Betel, nyaman. Tapi Elisa tidak. Dia ingin hal yang baru, masa depan yang baru, ingin sesuatu yang baru. Dan dia yakin dia dapatkan itu. Dia yakin dia dapatkan itu. Elisa nggak mau berhenti dan tinggal di kota-kota walaupun tempat itu nyaman dan menyenangkan. Elisa ingin mengikuti Elia sampai akhir, dan kesetiaannya Bapak Ibu Saudara membuahkan hasil yang luar biasa. Bagi saudara dan saya pesannya adalah jangan merasa puas. Ya. Jangan segera merasa puas dengan yang biasa-biasa. Iya. Jangan merasa puas dengan pencapaian kita yang sekarang. Ya, kejarlah sesuatu yang lebih besar. Kejarlah sesuatu yang menjadi impian. Ya, kita barusan mendengar kesaksian. Kadang-kadang saya, ini ada anak-anak juga,
Udah umur segini mau apa lagi sih? Gitu loh ya. Jadi kayaknya jadi udah mau berhenti gitu ya. Mau apa lagi sih? Untuk beberapa hal boleh saya berkata begitu. Tapi untuk hal-hal yang terkait pelayanan pribadi, pelayanan gereja lokal, harus punya mimpi-mimpi. Ya, saya belajar dari Pak Pendeta Yusak dengan kondisi sekarang seperti yang dialaminya, masih punya mimpi besar. Ya, mimpi besar gitu. Ya, I have a dream gitu ya. Punya mimpi. Dan semua berasal dari mimpi. Saya yakin Elisa juga punya mimpi. Kenapa dia ngikutin Elia sampai seperti itu? Dia punya mimpi. Dan dia yakin mimpinya pasti bisa diraih. Saudaraku, bagi kita semua jangan segera puas dengan apa yang ada. Mungkin sudah nyaman, mungkin sudah enak. Kalau kita berhenti, ya berhenti semuanya. Ya kita harus berusaha berada di level selanjutnya. Ya. Kita harus berusaha di tangga berikutnya. Ya kalau orang bilang next level lah gitu ya. Kita harus berjuang ke sana. Kita harus berusaha. Jangan merasa nyaman di zona nyaman. Ya, yang kedua saudaraku, permintaan yang sulit tetapi mungkin. Saudaraku, kalau sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Setuju? Ya. Sesuatu yang sulit artinya masih mungkin untuk dicapai. Tapi perlu tadi perjuangan dan pengorbanan. Baik. Ya, karena kegigihannya yang terus-menerus mengikuti Elia, akhirnya Elia menyerah. Ngeyel amat ini orang gitu ya. Ia menawarkan pada Elisa agar menyampaikan satu permintaan. Elisa tidak meminta harta. Elisa tidak minta jabatan tinggi. Enggak, loh saudaraku. Elisa tidak meminta yang bukan menjadi tujuannya. Elisa punya motivasi. Kenapa dia ikuti, punya motivasi tertentu. Jadi waktu ditawarkan yang lain-lain misalnya, ya nggak mau. Karena dia punya mimpi, dia punya keinginan, dan itu memotivasi dia untuk terus berjalan mengikuti Elia. Saudaraku, kemudian Elisa ditanya, apa yang kamu mau? Elisa bilang, aku mau dapat 2 bagian rohmu. Ya, aku mau dapat 2 bagian rohmu. Saudaraku, tahu jawaban Elia? Ini permintaan yang sukar. Ya. Ini permintaan yang sulit. Ya. Saudaraku, tetapi Elia tetap memberi jalan keluar. Dia memberi jalan keluar, dan inilah syarat dan ketentuan supaya Elisa bisa mendapatkan apa yang dia minta. Syarat ketentuannya adalah jika Elisa bisa melihat Elia terangkat. Ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Elia bilang, kalau kamu bisa lihat saya terangkat ke sorga, terjadilah yang demikian. Tapi jika tidak, ya nggak akan terjadi. Saudara sering di aturan, di undian ada tulisan ya, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau syarat tidak terpenuhi, ya nggak dapat undiannya, nggak dapat yang seharusnya kalau syarat terpenuhi kita nggak dapat jadinya. Saudaraku, syarat dan ketentuannya adalah kalau bisa lihat saya terangkat, kamu akan dapatkan apa yang kamu minta. Saudaraku, kita lihat ini saudaraku, permintaan yang sulit tetapi mungkin. Menarik saudaraku. Jadi tidak ada yang tidak mungkin artinya ya. Kalau masih namanya sulit. Gitu. Sulit atau susah? Ya. Kalau mengerjakan matematik waktu di sekolah ditanya guru, kok belum mengerjakan, jawabannya apa? Susah jawabannya dulu saya.
Tapi sekarang beda loh. Kalau susah itu soal perasaan. Gitu kan. Kalau sulit itu soal pekerjaan. Nah ini Elia menghadapi sesuatu yang sulit, bukan yang susah. Dia semangat kok, dia nggak susah. Gitu. Pak Yusak Kasmidin menghadapi hal yang sulit atau yang susah? Sulit. Ya, perasaannya semangat kok. Ya, gitu. Ya, jadi ini sulit saudaraku. Tetapi ada syarat dan ketentuan, bisa dapatkan jika terpenuhi syarat dan ketentuan. Saudaraku, permintaannya yang dibilang sukar itu apa sih? Ini saudaraku, dulu kita pendeta-pendeta ini mendengar gitu permintaan Elisa ini adalah 2 bagian roh Tuhan, artinya 2 kali lebih besar dari yang dimiliki oleh Elia. Sampai kemudian dihitung ini pekerjaan mujizat yang dikerjakan oleh Elia berapa? Lalu pekerjaan Elisa berapa? Itu dihitung 2 kali, 7:14 gitu ya. 2 kali. 2 kali lebih banyak yang dikerjakan Elisa. Nah, jadi saudaraku, tetapi setelah ya kita dibantu oleh banyak peneliti, lalu kita membaca dan kita mendapatkan sesuatu yang ternyata itu loh yang dimaksud gitu ya. Saudaraku, dengan permintaan ini, walaupun Elisa itu adalah seorang murid, namun ia menempatkan diri sebagai anak sulung dari Elia. Ya. Dia bukan anak, tapi dia menempatkan diri sebagai anak sulung. Saya kemarin ada doa buat kafe di sini, bukan promosi itu aku. Nah, yang punya itu namanya Jimmy. Kalau saya pergi bareng-bareng anak saya bilang ini anak pertama saya, Ben namanya, Benedict, itu anak pertama saya. Dia protes, saya anak sulung. Anak saya bukan, dia bukan anak saya. Tapi dia mengaku dia anak sulung gitu, dia bangga banget gitu ya, anak sulung. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud ini? Sesuai dengan budaya hukum waris Israel, anak sulung itu mendapat 2 bagian. Anak sulung dapat 2 bagian, yang lain 1 bagian. Jadi Elisa, dia menganggap diri anak dan dia minta lebih dari yang murid-murid yang lain. Ya, murid-murid Elia tentu ada, tidak dituliskan Alkitab, sehingga Elisa merasa, loh aku ini yang ikutin terus, aku ini yang paling dekat. Seperti anak sulung. Dia minta 2 bagian. Contohnya begini, kalau orang tua punya berapa yang paling gampang bulet ya? 1 juta gitu aja. Orang tua punya 1 juta. Jangan 1 miliar, kalau kesulitan ikut ngitungnya nanti. 1 juta saja. Lalu punya anak, berapa paling gampang bagi? 4 lah gitu ya. 4. Jadi kira-kira Elisa dapat berapa? Dia 2 bagian. 1 juta, anaknya 4. Nah, catatannya adalah hartanya dibagi 5 dulu. Dibagi 5 dulu, jadi 1 bagian berapa? 200. 1 bagian 200. Lalu Elisa dapat yang si sulung nih ya, si sulung dapat yang 400, gitu kan, tadi bagi 5 ya. Elisa dapat yang 400, lalu masih sisa 600 kan? Nah itu dibagi 4. Anaknya berapa tadi? 4. Yang sisanya dibagi 3. Jadi Elisa dapat yang anak sulung dapat yang 500, yang 500 lagi dibagi 3. Gede amat ya anak sulung ya. Tapi 2 bagian, bukan semuanya. Gitu ya.
Bukan semuanya. Beda dengan budaya Jawa. Anak bungsu yang jaga rumah, dia dapat rumahnya. Kenapa kok gitu? Karena yang gede-gede udah dibeliin. Yang bungsu dapat yang jaga rumah gitu ya. Yang jaga rumah dapat. Itu budaya Jawa ada seperti itu. Budaya Israel seperti tadi. Jadi dibagi plus 1 dulu. Kalau anaknya 4, ya dibagi 5 dulu. Jadi dibagi 5, 201 orang kan. Yang 400 itu si sulung, yang 600 bagi yang lain. Gitu. Jadi cara berhitungnya seperti itu. Memang 2 bagian. Ini yang dimaksud oleh Elisa. Aku nggak mau sama seperti yang lainnya. Aku mau lebih banyak. Apakah Elisa serakah? Tidak. Dia sedang memastikan sebagai anak sulung rohani, dia harus mendapat lebih. Karena dia menjadi leader dalam perjalanan berikutnya. Dia perlu bekal lebih. Dan dia bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan kenabian waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hak anak sulung 2 bagian itu yang diminta oleh Elisa, 2 bagian. Jadi bukan 2 kali yang Elia punya, enggak. Jadi 2 bagian sebagai waris. Di Yahudi, pembagiannya seperti anak sulung selalu dapat 2 bagian. Nah, baik. Yang kedua, saudaraku, di poin ini, Elisa merasa dialah suksesor Elia. Ya. Elisa ingin melanjutkan yang sudah dikerjakan oleh mentornya. Elia diharapkan oleh Elisa mewariskan semuanya. Dia sebagai mentor dan Elisa akan melanjutkan semuanya. Namun dia sadar bahwa tidak mudah melaksanakan pekerjaan yang dikerjakan Elia. Nggak gampang. Elisa merasa nggak mampu. Elisa merasa nggak sanggup. Nah, dengan memperoleh 2 bagian, ini saudaraku, dengan memperoleh 2 bagian dari roh Elia yang diwariskan, ia yakin akan bisa mempunyai kapasitas rohani dan pengurapan seperti yang ada pada Elia. Dari 2 bagian yang didapatkan, dia yakin oleh pertolongan Tuhan, dia sanggup melaksanakan tugas-tugas kenabian. Dia mendapatkan kapasitas rohani. Dia mendapatkan pengurapan seperti yang Elia terima. Nah, saudara-saudaraku, itu tentang permintaan yang sulit tetapi mungkin. Lalu syarat ketentuannya adalah fokus hingga akhir. Fokus hingga akhir. Fokusnya adalah harus bisa melihat Elia naik ke sorga. Memang permintaan yang sulit, namun Elisa harus bisa fokus sampai akhir, yaitu melihat Elia terangkat ke sorga. Yang diminta Elisa dikabulkan. Saudaraku, ingat ketika jubah Elia jatuh, Elisa tahu ini jubah ini ajaib. Waktu mau menyeberang sungai Yordan, digulung-gulung, dipukulkan ke sungai, sungainya menyibak ke kiri dan ke kanan, Elia bisa melewati. Ini keramat ini gitu ya, berkuasa, punya khasiat. Lalu jatuh, saudaraku. Mungkin kalau kita, ya sudah, inilah ada benda ajaib, ini yang diwariskan gitu ya, ambil. Elisa tidak, dia tetap fokus lihat Elia naik ke surga. Jubah yang jatuh dibiarkan dulu. Saudaraku, dia lihat. Jubah tersebut, jubah ajaib boleh dibilang. Ya, jubahnya nggak ajaib. Kuasa Tuhan menyertai jubah itu. Dan membuat kuasa terjadi. Nah, pada masa itu, saudaraku, jubah Nabi itu penting. Tetapi Elisa tidak tertarik. Karena dia tahu dia harus bisa lihat Elia sampai tidak terlihat lagi. Jadi dia lihat Elia terus sampai Elia tidak terlihat lagi. Dan dia berhasil, saudaraku, dia fokus
sampai Elia tidak kelihatan, artinya syarat dan ketentuan terpenuhi. Elisa mendapat yang dia minta. Yang sukar tadi menjadi mungkin. Amin. Iya. Markus 9 ayat 23, ya. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya dia Tuhan ya pasti kan gitu ya. Tapi ayat ini berkata tidak ada yang mustahil bagi saya, orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ya, yang impossible menjadi possible. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sukar menjadi mungkin. Ya. Jadi saudaraku, di poin ini yang impossible menjadi possible. Baik, yang ketiga, jubah otoritas dan kuasa. Setelah benar-benar Elia tidak kelihatan lagi, Elisa ngambil jubah itu. Jadi buat Elisa yang penting memenuhi persyaratan melihat Elia sampai tidak kelihatan. Baru kemudian dia ambil jubah. Pada masa itu, saudaraku, jubah Nabi sangat penting dan bermakna karena melambangkan otoritas dan kuasa ilahi. Ya, jubah ini menjadi simbol resmi jabatan Nabi. Ya, kalau sekarang pendeta kan pakai baju apa aja, boleh kalau karismatik. Kecuali kalau mainstream dan Katolik. Nah, jubah yang mereka pakai itu menunjukkan otoritas. Ya, kalau dalam konteks ini, otoritas kenabian. Ya, otoritas kenabian. Jubah Nabi menjadi simbol resmi jabatan Nabi. Bagi Elisa, jubah Nabi Elia bukan sekedar kenang-kenangan. Bukan. Ya, bukan sekedar kenang-kenangan. Tapi mempunyai nilai yang sangat penting. Yang pertama, tanda panggilan. Ya, tanda panggilan. Saat Elia melemparkan atau menjatuhkan jubahnya kepada Elisa sebagai tindakan simbolis. Atau itu adalah tindakan simbolis yang menyatakan bahwa Elisa itu dipanggil untuk melanjutkan kerja yang sudah dilakukan Elia. Saudaraku, jadi waktu menjatuhkan jubah itu adalah tanda tindakan simbolis yang menyatakan panggilan kepada Elisa dan menandai Elisa sebagai pemegang tongkat estafet secara resmi menjadi penerus bagi Elia. Ini adanya di Alkitab, saudara. Ya, mulus banget itu, mulus banget. Ya, nggak ada kepentingan apa-apa. Elisa hanya satu saja, dia mau melanjutkan pekerjaan itu. Elisa hanya satu saja, karena sudah belajar dari mentor. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia mau melanjutkan saja. Dia generasi penerus bagi Elia. Yang kedua, di poin ini memperoleh urapan. Elisa memperoleh jubah dan juga berarti Elisa memperoleh apa yang dia minta. Apa itu? 2 bagian roh. Ya, 2 bagian roh. Artinya Elisa memperoleh urapan dari Tuhan seperti yang dia minta untuk melaksanakan tugas kenabian bagi Israel. Jadi, saudaraku, apa yang dia minta sulit, sukar, tetapi dia bisa karena dia fokus pada cita-citanya. Tidak terganggu oleh iming-iming yang lain, ya. Tidak terganggu oleh bujukan-bujukan yang lain, hambatan, rintangan, dia lewati, dan sampai kemudian dia mendapatkan jubah itu. Dia bisa lihat sampai Elia tidak kelihatan, lalu dia ambil jubah itu dan dia pukulkan juga ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu terbelah. Artinya Elisa mendapatkan urapannya dari Tuhan untuk menjadi penerus Elia. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita merayakan Pentakosta. Ini bukan hanya memperingati, tetapi juga kita mengalami
Karena itu kalau saya sering menyebutnya bukan memperingati, katanya kalau memperingati kan sudah dulu gitu ya. Jadi perayaan, ya kita mengadakan perayaan Pentakosta. Ya doa yang dibilang 10 hari, saya sudah berpuluh-puluh tahun tetap laksanakan. Berhenti setahun pandemi, gitu ya. Kita merayakan, ya kita merayakan Pentakosta, dan kita juga menantikan hujan akhir. Itu yang Tuhan janjikan. Hujan akhir menjelang kedatangan Tuhan, ya gereja akhir zaman akan mengalami hujan akhir, pencurahan roh yang 2 kali lebih dari pencurahan di hujan awal. Berlipat kali ganda. Untuk apa? Agar gereja kuat menghadapi berbagai tantangan di akhir zaman ini. Agar gereja siap. Gereja siap untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu bukan hal-hal yang mudah buat gereja. Tantangannya di sana, di sini, dimanapun. Berat. Tetapi dengan Roh Kudus dan karunia-Nya yang dicurahkan terus-menerus terhadap gereja, gereja bisa eksis, gereja bisa kuat, gereja bisa berkembang, memenangkan jiwa-jiwa. Kiranya Tuhan menolong kita semua, membuat kita bisa mengalami seperti yang dialami Elisa, membuat gereja bisa berkembang, kuat, dan memasyurkan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, kita menyanyikan pujian urapan-Mu mengalirlah. Haleluya. Urapan-Mu mengalirlah. Biar urapan Tuhan mengalir di antara kita, memenuhi hati kita. Urapan Tuhan itu membuat kita bisa melayani, bisa kuat menghadapi badai cobaan. Karena gereja terus-menerus mengalami aniayanya. Dan kita sebagai orang percaya ada di dalamnya. Kita juga mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Hari ini kita minta urapan Tuhan nyata. Agar kita kuat, agar kita bisa melanjutkan misi gereja di akhir zaman. Kita sama-sama berdiri. Urapan-Mu mengalirlah, urapan buat jiwa, urapan-Mu puaskan rohku, urapan-Mu yang ku perlu. Katakan urapan-Mu, urapan-Mu mengalirlah, urapan-Mu buat jiwaku, urapan-Mu puaskan rohku, urapan-Mu. Katakan lagi urapan-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dan mimbar saya serahkan kepada Bapak Pendeta Isai. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohmu, urapanmu yang ku perlu. Kami angkat kedua tangan kami tinggi-tinggi, pengurapanmu atas kami. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Di tengah segala tantangan hidup kami, segala hal yang mungkin mustahil, tetapi kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kuasa Roh-Mu menaungi setiap kami, kuasa Roh-Mu ada atas kami, dan biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami yang telah merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga akan memberikan persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Kami memberi bukan untuk diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Dan inilah wakil hidup kami Tuhan, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahwa kami ingin mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati firman Tuhan, siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita sudah terima kuasa Tuhan, kita sudah terima berkat Tuhan. Mari kita siapkan berkat Tuhan, kita siapkan yang terbaik yang kita miliki hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sama-sama saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Dan Tuhanku memberi saya hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan.
hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termeriah terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kami atas nama GB Gideon mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Stefanus, Martin Stefanus, dan juga Bapak Pendeta Yusak Kasmidin. Terima kasih. Dan siapa banyak kita diberkati melalui ibadah hari ini. Boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari bersama-sama setelah kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat manapun Tuhan mengutus kita. Jadilah terang dan garam dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.